Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Matin Muhammad dalam program Majelis Mikir Tauhid Community ya. Oke, di tengah momentum mau menuju ke Idul Kurban, teman-teman udah pada berkurban? Mudah-mudahan bisa berkurbannya tahun ini ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya meskipun lagi PPKM dan katanya mau diperpanjang. Gak apa-apa lah ya, mudah-mudahan kalaupun juga PPKM-nya diperpanjang, mudah-mudahan Allah selalu kasih kita rezeki biar kita bisa selalu untuk memberi makan pada anak dan istri. Masya Allah. Oke. Hari ini saya cuma sendiri ya teman-teman, dan saya akan ngobrolin tentang suatu hal yang agak lumayan rumit, khususnya untuk para akhwat. Saya akan ngomongin tentang feminisme dalam Islam. Check this one. Oke, ketika kita ngomongin feminisme, ini isunya jadi agak sedikit sensitif, khususnya ketika dihadapkan pada seorang akhwat. Pertanyaan saya sederhana, apakah Islam membutuhkan feminisme? Itu kan ya. Pertanyaannya big question adalah apakah Islam membutuhkan feminisme? Karena kalau agama yang lain saya nggak tahu ya. Saya juga nggak sedang untuk mencoba membandingkan dengan agama-agama yang lain. Tapi di Islam, apakah butuh? Oke, ada beberapa poin yang saya mau kasih tahu ke teman-teman. Pertama, saya akan ngomongin dulu tentang awal mula feminisme itu kan secara sekilas itu kan tentang bagaimana satu gerakan wanita yang menuntut kesetaraan hak. Oke, kesetaraan hak, karena memang waktu itu, kala itu katanya klaimnya hak-hak wanita itu digerus gitu. Jadi mereka itu nggak bisa sekolah, mereka dipandang rendah dan sebagainya. Makanya ada gerakan yang namanya feminisme ini. Kenapa? Bingung juga kadang di sini tuh ada kayak kita tuh butuh feminis, butuh isu-isu feminisme, padahal ya tonton aja deh. Tonton aja dulu. Kayak gini. Oke. Mungkin secara gagasannya awalnya bagus banget ya, awalnya bagus bahwa ini kan kesetaraan hak dan sebagainya. Tapi, melihat praktek hari ini, kan banyak kayak semacam feminisme diartikan bahwa wanita juga bisa bekerja, wanita jangan dikekang di rumah. Wanita kan juga punya hak yang sama gitu ya, dalam hal ya tadi bekerja, nggak dikekang di rumah, atau bahkan berpakaian. Wanita kan bebas berpakaian apapun, bahkan telanjang juga bebas gitu ya. Karena dulu waktu itu saya sempat lihat satu berita gitu tentang bahwa kenapa sih cuma laki-laki yang bisa bertelanjang dada. Pernah dengar nggak? Bos kamera pernah dengar nggak? Nggak pernah. Itu ada beritanya bahwa katanya yang boleh telanjang dada juga wanita boleh dong. Terus wanita juga harusnya boleh kencing berdiri dong. Boleh kencing berdiri loh, sampai kencing berdiri. Oke. Saya nggak ada urusan ya dengan orang-orang yang kayak sekuler, liberal. Ini saya untuk para akhwat, khususnya para akhwat yang katanya Islam butuh feminis. Begini, dalam Islam sendiri wanita itu sudah dimuliakan loh. Haknya itu sudah disamakan dengan laki-laki. Hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hidup pun juga hidup dengan baik loh. Hak untuk mendapatkan rumah, makan, dan sebagainya, itu haknya semua sudah dipenuhi. Pertanyaannya ya, pertanyaan saya, kenapa ingin kesetaraan kewajiban? Hati-hati, apa yang diperjuangkan oleh feminis adalah kesetaraan kewajiban. Contoh misalkan, saya sudah menikah nih, saya punya istri saya pengen bekerja. Apakah saya ketika bilang, sayang kamu jangan bekerja, apakah itu bagian daripada saya mengekang dia? Enggak, maksud saya adalah kamu di rumah aja. Kamu urusin anak, kamu urusin aku. Itu kan juga bagian daripada pekerjaan. Kenapa sih? Karena kalau kita ngomongin tentang hal-hal yang sifatnya di rumah itu selalu berpikir bahwa wanita tuh dikekang sekali ya. Islam tuh mengekang. Waduh, Masya Allah. Islam tuh mengekang karena harus wanita itu diam di rumah. Padahal ini bukan pengekangan. Ini adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada wanita. Coba deh teman-teman akhwat pikirin. Sekarang gini ya, kasusnya overlapping banget. Waktu itu ada pernah di Amerika satu akhwat nih, dia ingin jadi imam sholat dan jadi imam sholat di sana hanya karena kesetaraan. Ingat, imam itu menjadi imam bukan hak tapi kewajiban. Jadi kalau masalah kesetaraan hak, kita nggak jadi masalah kok. Kita Islam memandang bahwa wanita pun juga punya hak hidup, dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Tapi kalau urusannya masalah kewajiban, ya hold on, tunggu dulu gitu loh. Ada loh kewajiban wanita, kenapa juga pengen kewajibannya sama kayak pria? Itu poin pertama ya. Hati-hati, yang Anda perjuangkan bisa jadi bukan tentang kesetaraan hak, tapi kesetaraan kewajiban. Gak bisa. Allah itu sudah menciptakan kita tuh berbeda-beda.
wanita dengan fitrahnya sebagai wanita, laki-laki fitrahnya sebagai laki-laki. Karena hati-hati, ketika Anda ingin menjadi menjadi setara dengan laki-laki dalam hal fitrah, saya sebenarnya agak risih ngomongnya. Tak bisa jadi Anda itu akan jadi satu feminis ekstrim. Tahu nggak apa yang disebut dengan feminis ekstrim? Lesbians. Jadi lesbians. Karena lesbians itu berpikir bahwa saya juga punya hak dalam misalkan menyalurkan orientasi seksual saya gitu kepada sesama wanita gitu. Hati-hati dengan feminisme, karena pernah nggak dengar kayak begini, seorang lesbian itu bukan feminis, pernah nggak dengar? Seorang lesbian pasti maskulin dong, maskulin, rambutnya pendek gitu ya, biasanya kayak gitu ya. Nah itu kan yang jadi bahaya sebetulnya. Di Islam itu benar-benar dilarang. Hati-hati buat para akhwat nih. Terus juga ngomongin tentang masalah hijab ya. Saya sedikit merujuk pada satu statement seorang seorang yang membuat satu jaringan Islam liberal di Indonesia. Ya silakan teman-teman carilah. Satu-satunya wanita yang menjadi founder dari JIL itu cuma beliau, nggak ada lagi, sisanya 2 cowok. Oke. Katanya anjuran berhijab itu bukan kewajiban tapi anjuran. Beliau adalah agen feminis. Beliau juga pernah memberikan satu kuliah tentang feminisme dalam Islam sendiri. Di framing seolah-olah bahwa hijab ini adalah suatu hal yang sifatnya mengekang atau membatasi wanita untuk berekspresi. Masya Allah. Oke, mari kita rubah mindset ya teman-teman akhwat semua. Khususnya bagi teman-teman akhwat yang masih berpikir emang orang kudu sih berhijab gitu. Emang berhijab jangan naon. Banyak kok, ini misalkan banyak orang kayak yang bilang bahwa sebenarnya masalah laki-laki terpancing syahwatnya atau tidak kan bukan masalah hijabnya, bukan masalah pakaiannya, tapi masalah si laki-lakinya aja yang mata keranjang. Oke. Dalam poin itu saya setuju. Dalam poin itu adalah ini bukan masalah satu sisi wanita misalkan berpakaian seksi. Tentu ada sisi di mana laki-laki pun yang mata keranjang. Saya sepakat. Dan saya kenapa Islam sendiri mensyariatkan untuk laki-laki itu hijabnya adalah menurunkan pandangan. Itu menurunkan pandangan. Memang kalau masalah yang kayak begini pelecehan seksual ya, ini 2 sisi ya. Kita juga nggak bisa salahin blame wanita. Tapi juga kita juga harus introspeksi diri dong. Karena bisa jadi pakaian kita yang memang mengundang. Ini kan 2 sisi ya. Dua-duanya jangan saling menyalahkan, tapi dua-duanya saling membenarkan satu sama lain. Maksudnya saling introspeksi gitu, saling introspeksi diri. Oke, kamu yang mata keranjang nih, kamu jangan mata keranjang. Terus saya juga pakaiannya minim, berarti saya pun juga harus menutup pakaian saya. Itu yang pertama. Kedua, masih ngomongin jilbab, hijab ya sorry. Jilbab ya hijab sama lah. Himar mau pakai niqab juga boleh-boleh aja. Oke, katanya jilbab itu mengekang. Ini golongan-golongan feminis ekstrim yang bilang ada, bahkan beliau muslim gitu kan, luar biasa. 1, jilbab itu kan bentuk ketaatan kita terhadap Allah, dan ketika misalkan kita menganggap bahwa jilbab itu pengekangan, sebenarnya bukan salah jilbabnya, tapi salah pemikiran kita yang menganggap itu sebagai pengekangan. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena begini, banyak di luar sana, saya berani bilang, most of muslimah, mereka tuh juga nyaman kok dengan hijabnya. Mereka tidak merasa terkekang dengan itu. Karena memang mindsetnya yang dirubah. Bukan lagi tentang bagaimana kayak kita berpikir layaknya orang-orang sekuler di luar sana. Kalau kita yang ngadopsi pemikiran Amerika, ya tentu kita akan bilang bahwa hijab itu sebagai pengekangan diri kita untuk berekspresi. Karena kita nggak bisa tuh tunjukin misalkan lekuk tubuh kita yang seksi kepada orang banyak. Kayak gitu kan. Tapi kalau kita mau ngerujuk ke pandangan Islam, hijab itu bukan pengekangan, tapi hijab itu kemuliaan yang Allah kasih ke akhwat, ke perempuan. Allah sangat melindungi perempuan. Nah, mindsetnya itu hijab itu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Bukan tentang bagaimana, ya Allah meni orang dikekang pakai hijab, udah orangnya hayang pakai kaos oblong. Kamu tuh boleh pakai kaos oblong, tapi di rumah. Dan cuma mahram kamu yang boleh lihat kamu pakai kaos oblong. Kalau misalkan dia di rumah, kamu mau pakai baju apapun juga terserah banget gitu ya, bebas-bebas aja. Cuman Allah tuh memuliakan kamu. Mindsetnya berubah ya, bagi teman-teman yang ini nih terpapar doktrin-doktrin feminis ya, khususnya muslimah. Mindsetnya dirubah bahwa hijab itu sebenarnya bentuk kemuliaan daripada Allah yang kasih ke kamu, ke kalian semua. Karena memang yang jadi masalah kita hari ini tuh mindset gitu. Kadang saya juga bingung ya sama orang-orang yang yang menyeruakan tentang feminisme, bahkan karena feminisme, dan beliau seorang muslimah gitu, seorang muslimah.
Katanya Islam itu agama yang mengekang hak-hak perempuan. Makanya feminisme dalam Islam itu penting. Pertanyaannya, hak perempuan mana yang dikekang oleh Islam? Coba bagi teman-teman yang merasa kayaknya ada nih hak perempuan yang dikekang oleh Islam, silahkan tulis di komen ya, di komen di bawah video ini. Mari kita diskusi nanti. Karena sampai sejauh ini nggak ada tuh saya ya, kalau kita ngomongin referensi, semuanya tuh bentuk kasih sayang Allah sama kita tuh. Khususnya bagi para akhwat. Yang salah cuma mindset kita. Kita tuh terlalu Amerika gitu loh. Kita tuh terlalu sekuler, kita tuh terlalu liberal, yang akhirnya kita berpikir bahwa apa yang Allah turunkan ke kita itu bentuknya pengekangan. Karena mindsetnya hukum adalah bentuk pengekangan. Hukum apapun ya. Hukum agama, hukum masyarakat, atau hukum apapun gitu. Padahal kalian ngerti nggak bahwa hukum itu dibuat untuk apa? Bukan untuk mengekang hidup, tapi untuk mengatur. Mindsetnya beda loh. Kalau misalkan kamu berpikir bahwa hukum itu mengekang, namanya pagawean kuku lutus wae, kamu akan selalu kuku lutus. Namanya kuku lutus. Kuku lutus naon sih bahasa Indonesia teh? Meritik. Menggerutu. Masya Allah. Di sini saya juga gak sendiri ya, teman. Tentu ada staff di sini, ada kepala produksi kita, Bang Fadil, ada Ustadz saya, Ustadz Denda di sini. Nanti ada lagi nih video, insya Allah. Tapi saya sendiri dulu sekarang. Kayak begitu ya. Menggerutu terus tentang nih riweuh, panas, pakai hijab. Mindset kamu yang bilang itu panas banyak di luar sana, masya Allah. Saya kadang lihat ya kayak ahwat-ahwat di luar sana yang dia udah konsisten dengan hijabnya, bahkan mereka bernikob. Bayangin dong kalau misalkan kita bilang bahwa hukum adalah pengekangan, sehingga riweuh euy dahar ge menikah kuat ka acan ku nikob, acan ku naon. Ya karena kita berpikir bahwa itu bentuk pengekangan. Tapi kalau bentuknya pengaturan, kita berpikir bahwa hukum itu adalah bentuk sebagai bentuk pengaturan Allah terhadap kita, karena Allah sayang sama kita nggak akan tuh kayak kita enjoy aja tuh pakai hijab, panas juga ya alhamdulillah gitu, seneng gitu loh, kayak begitu. Jadi hati-hati buat para akhwat, karena memang ini tuh doktrin-doktrinnya tuh halus gitu maksudnya. Karena tadi diomonginnya adalah tentang hak-hak wanita yang dikekang katanya di Islam. Oke. Sekarang saya mau ngomongin lagi nih yang nggak kerasa tentang kita tuh butuh feminis, karena kalau nggak feminis kita bakal kena KDRT. Karena kan katanya kalau rumah tangga di Islam katanya suami jadi superior, katanya jadi powerful, otoriter sebenarnya. Sebetulnya saya sama Ustadz Dede kemarin pernah ngobrol ini tentang otoritas sebagai suami dalam rumah tangga. Oke, saya sedikit lagi ngomongin ke teman-teman. Masalah suamimu dalam tanda kutip dajal. Saya bahasanya dajal ya. Maksudnya suami kamu dia tukang KDRT, dia tukang ngomongnya misalkan kasar, dia bukan penyayang. Itu bukan masalah ajaran atau agama yang dia ambil, tapi itu salah dirinya sendiri. Dia memilih untuk menjadi kasar. Kayak gitu loh. Jadi jangan sampai salahkan Sigana gara-gara Islam ya. Soalnya Islam ngomong suami punya otoritas sebagai imam dalam keluarga. Imam itu juga mengatur, bukan memerintah. Oke? Ketika kita tahu bahwa imam itu mengatur karena Allah ya, ingat ya, bukan karena diri kita ego gitu ya sebagai manusia, sebagai laki-laki. Tentu juga wanita pun juga harus taat karena Allah itu sendiri. Dan sebenarnya nggak ada rugi kok, nggak ada rugi ketika misalkan kayak begini ya. Kalau kita misalkan ngomongin selalu bahwa kalau dengan feminisme si tingkat-tingkat KDRT itu bisa ditekan, enggak juga sebetulnya, nggak perlu feminis. Kita cuma kasih pendidikan aja kepada para suami untuk menjadi suami yang baik. Itu aja sih sebetulnya. Jadi nggak ada tuh urusan sama feminisme, dan nggak butuh Islam tuh feminisme, karena kembali seperti yang saya sudah katakan tadi di awal bahwa Islam itu sudah memuliakan wanita. Kenapa harus mengambil ideologi dari hal-hal yang luar Islam? Kalau Anda sebagai muslimah, ya ingat, disclaimer, video ini hanya untuk muslimah, bukan untuk wanita pada umumnya ya. Karena wanita pada umumnya mungkin mereka punya argumentasi masing-masing. Tapi saya ingin tekankan, khususnya karena memang di Indonesia kan mayoritas muslim ya. Berarti banyak sekali muslimah yang ada di Indonesia gitu. Jadi kadang juga kita nggak sadar sebagai muslimah tuh, kita tuh punya ego terlalu tinggi dan bilang bahwa saya tuh dikekang hak saya. Saya tanya tuh, ada satu kejadian cerita ya. Katanya begini,
Kan wanita juga punya hak untuk bekerja. Ini dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga. Wanita punya hak untuk bekerja. Oke, tapi ketika suaminya bilang kayak ini, baru sudah lembut. Sayang, jangan bekerja ya, biar aku aja yang capek. Kamu mah di rumah aja ngedrakor. Enak nggak hidup kamu? Enak. Kenapa juga kamu harus paciwuh gitu aja? Paciwuh gitu. Bahasa sudah lama paciwuh. Hayang gawe, pokoknya mah kudu setara. Apa juga yang mau kamu kejar? Kamu sudah dimuliakan juga sama suamimu. Kamu diberi satu kehidupan yang nyaman. Tapi kan kalau kayak begitu berarti saya dididik untuk menjadi malas. Nah, nanti juga kan ada next-nya, ada next step nih. Misalkan, Mah, daripada ngedrakor terus, mau nggak Mamah misalkan. Tapi di rumah, Mamah apa tuh hobi Mamah misalkan nulis. Nulis aja tuh Mamah bikin buku. Gak perlu kita keluar-keluar rumah hanya dengan dalih kita pengen sama dengan cowok. Hey, fitrah kita tuh berbeda. Masya Allah, Anda tuh dimuliakan di rumah tangga. Kalaupun misalkan Anda ketemu sama suami yang dajal, berdoalah semoga dia tidak dajal. Dajal wae mah ceraikeun we. Bisa aku, nggak jadi masalah. Kalau misalkan di rumah tangga jatuhnya jadi banyak mudarat, tinggal ceraikan. Gak perlu tuh kamu dengan saya harus jadi feminis nih. Gak ada yang salah dengan Islam. Yang salah itu tentu penganutnya. Agama kan mengajarkan hal yang baik. Jangan seperti kita di brainwash bahwa agama itu mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Apalagi menjadi katanya agama itu menjadi pengekang kita untuk berekspresi. Gak ada masalah. Sok saya coba sekarang lempar ke teman-teman ya. Omongan saya yang tadi. Anda pengen bekerja nih, yang akhwat nih. Suami memuliakan Anda dengan bilang jangan bekerja di rumah aja weh. Masak yang enak. Apakah misalkan itu bukan pekerjaan? Padahal kan ibu rumah tangga juga pekerjaan ya. Kenapa juga kita harus mikir saya ingin jadi direktur? Pertanyaannya buat apa? Suamimu mau bertanggung jawab terhadap dirimu. Tapi kekeh hayang feminis. Enggak, atuh saya kira jadi feminis. Kumaha maksudna? Maneh gawe orang kumaha piring di rumah. Tapi kan monyos lalaki. Kumaha piring cuci we pamalasan tuh. Gak konsisten akhirnya. Sudahlah. Kita tuh dimuliakan para akhwat. Para akhwat tuh dimuliakan sama Islam tuh, nggak butuh feminisme sama sekali. Catat, nggak butuh feminisme sama sekali. Karena feminis itu salah satu doktrin yang menyesatkan. Saya bilang menyesatkan loh di Islam, nggak butuh lah. Karena tadi apa? Ekstremis feminis akan menjadi LGBT. Bahaya kan? Dilaknat kamu sama Allah kalau kamu sudah punya kecenderungan nggak salah orang hayang kan. Bukan cuma hanya laki-laki yang bisa memilih pasangannya dong, kita pun juga pengen. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Terakhir ya, ngomongin feminisme selalu kau. Kita harus feminis karena apa? Biar tidak poligami. Feminisme dan poligami. Bahkan ada salah satu partai yang mewajibkan setiap kadernya jangan poligami. No poligami. Ini biasanya agak sensitif kalau kita ngomongin akhwat ya dengan poligami. Saya kan tidak mau cinta saya dibagi. Waduh, Masya Allah. Poligami itu sunnah. Ya, saya tekankan. Poligami itu sunnah. Tapi masalah kamu sanggup atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Kalaupun juga misalkan secara praktek nih, kamu sebagai orang yang misalkan melakukan praktek poligami nih, atau misalkan si akhwat ini dimadu lah ya. Tapi si suaminya tuh tidak adil. Nah, itu jangan salahkan poligaminya. Salahkan orang yang prakteknya. Kembali, ini bukan tentang ajaran, Masya Allah. Ini tentang orang yang melakukan ajaran. Jadi nggak ada hubungan antara poligami, dan maksudnya gini ya, feminis dimasukkan supaya kita tidak poligami, itu nggak ada hubungan. Mau kamu mau feminis, mau kamu nggak feminis, itu haknya ada di laki-laki untuk poligami. Misalkan kayak begini, saya tuh nggak mau loh Kang, saya tuh cinta saya tuh dibagi. Ya kamu tinggal ngomong lah sama suami, bicarakan baik-baik. Tapi ingat, orientasinya Allah. Jangan ego. Tapi emang salah kita punya ego? Nggak salah. Ego itu kan satu fitrah yang memang sudah ada dalam diri manusia. Nggak jadi masalah. Diskusikan dengan baik. Mudah-mudahan. Kalau misalkan kayak gini nih. Tapi kayaknya misalkan suami saya tuh mentok ingin poligami. Ya saya serahkan juga kepada para akhwat. Kalau misalkan para akhwat bisa bersabar, ya mungkin lebih mulia. Bahkan mulia. Bisa menjadi ahli syurga. Bahkan ya pahala untuk akhwat yang apa ya, untuk akhwat yang mengikhlaskan suaminya poligami, ya surga kan. Mau di pintu yang mana surganya, luar biasa. Tapi kalau misalkan sekiranya nggak sanggup, ya coba diskusikan lagi dengan suami dan semuanya. Dan nggak ada hubungannya dengan feminis. Saya tekankan, feminis bukan solusi untuk poligami, bukan. Ini tentang diskusi aja, jadi nggak ada hubungan sama sekali. Oke,
Saya dari tadi ngomong panjang lebar. Intinya dari omongan ini apa? Saya ingin bilang bahwa hati-hati dengan para akhwat di luar sana. Feminis ini suatu hal yang berbahaya. Saya bilang berbahaya bahkan. Kenapa saya bilang berbahaya? Islam tuh sudah menyediakan semuanya lengkap untuk Anda semua. Kita nggak perlu tuh impor budaya-budaya lain yang non-Islami. Nggak perlu. Islam tuh jangankan urusan kewanitaan. Urusan masalah kita buang hajat ke WC, itu ada tata cara adabnya. Bayangin, agama mana yang kayak begitu? Nggak ada kecuali Islam. Islam tuh berdoa dulu, masuk rumah berdoa dulu, keluar rumah berdoa dulu, mau makan berdoa, diatur bahkan hal yang simple. Ingat, wah tapi saya di kokang saya hayang langsung nyablak wedahannya, tapi rumah kamu. Karena tidak ada yang salah, saya tekankan, nggak ada yang salah dari Islam. Tapi implementasinya yang mungkin bisa jadi salah. Jangan blame Islamnya. Jangan sandingkan Islam dengan budaya-budaya lain seperti contohnya feminisme. Ingat ya, jangan comparekan, karena Islam dan feminis tak sebanding, bahkan sedikit pun tidak sebanding. Oke, terima kasih semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa channel Tauhid udah mau 1000 subscriber. Bantu kami juga untuk terus semangat dengan teman-teman subscribe channel kita. Dan jika konten-konten kami dipandang bermanfaat, bisa share dan like juga. Sebarkan, sebarluaskan agar umat Islam di Indonesia itu bisa lebih cerdas dalam bertingkah laku. Oke, Abdul Matin Muhammad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.